Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam aqidah wa ja'ala Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa lil alamin rahmah. Waj'ala Indonesia daulatan mustaqilatan jasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa bin sabang ila maroti jaziratan wilayah wa bi dawah minal mawfirah hiwal afiyah. Yang terhormat segenap Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta peserta lomba pidato yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah. Kemerosotan kualitas dalam segala aspek kehidupan telah tersebar di mana-mana, seperti kemiskinan, kebodohan, kezaliman, dan berbagai bentuk penyakit sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kemerosotan tersebut sangat mempengaruhi pada generasi muda yang turut mengalami kemerosotan kualitas tinggi, seperti terlibat dalam kecanduan narkoba. Generasi muda yang putus sekolah sehingga merajalelanya kebodohan di mana-mana. Terlibat tawuran antar pelajar sehingga hal tersebut menjatuhkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin rahimahullah. Alvin Toffler di dalam bukunya The Future Shock, beliau mengatakan era milenium merupakan era institusional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Akibatnya, manusia hidup bebas, ganas, beringas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Maka dalam hal itu, perlu adanya pembangunan kepribadian yang pada positif kepada generasi-generasi penerus bangsa. Hadirin wal hadirin rahimahumullah. Izinkanlah pada kesempatan yang mulia ini saya Joko Andika menyampaikan syarat yang berlanjut, mewujudkan generasi muda dalam peran membangun bangsa di era teknologi dengan mewujudkan Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan ditambahkan pula petunjuk untuk mereka. Cukuplah cuplikan kisah pemuda itu yang mesti kita pelajari, bahwa masing-masing pemuda itu ternyata tidak sekedar cerdas, tetapi memiliki akidah Islam. Akidah Islam dijadikan landasan dan standar satu-satunya dalam ia berpikir, bertindak, maupun beribadah. Tidak peduli apakah gaya Islam yang di mata masyarakat dianggap sesuatu yang asing, karena mereka tahu betul bahwa saat ini Islam memang dianggap sesuatu yang aneh. Bahkan bagi umatnya sendiri, umat Islam telah jauh dari memahami agama Islam, hanya mengambil sistem kapitalis, mengikuti gaya-gaya barat dan membuang cara hidup Islam yang sesungguhnya. Hadirin wal hadirin rahimahumullah. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno memasuki era milenial, di mana era milenial merupakan era berkembangnya teknologi. Segala sesuatu kecanggihan teknologi semakin tinggi, tingkat persaingan semakin tinggi. Hal itu menuntut kualitas dan kinerja generasi-generasi Islam untuk lebih ditingkatkan lagi. Maka dari itu, pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, tepat, dan pastinya akurat, sehingga dapat melakukan navigasi secara lincah dan terarah, sehingga dapat menyelesaikan segala problem masalah dengan mudah. Hadirin wal hadirin rahimahumullah. Pemuda memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suatu bangsa yang besar.
Pantaslah jika Bung Karno mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Gunung Semeru beserta akar-akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan diterjangkan dunia dengannya. Itulah ungkapan sekian pengetahuan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Sebuah linkage yang kaya makna, yang mendorong generasi-generasi muda untuk terlibat aktif di dalam memajukan bangsa dan negaranya. Bahkan pepatah Mesir yang masyhur Syekh Mustafa Al-Hudaymi yang menyebutkan pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Tangan-tangan pemuda lah urusan bangsa, dan kaki-kaki pemuda lah tertanggung masa depan bangsa. Artinya, sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang hebat, sebuah bangsa yang bermartabat itu sangat dipengaruhi oleh generasi-generasi yang ada di dalamnya. Jika hari ini generasi-generasi muda, pemuda-pemuda menjadi pemuda-pemuda yang kuat, maka negeri ini akan hebat. Jika hari ini pemuda-pemuda menjadi pemuda yang cerdas, maka negeri ini tidak akan tertindas. Jika pemuda-pemuda hari ini menjadi pemuda-pemuda yang bersatu, maka negeri ini akan utuh. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang pemuda itu harus memiliki kepribadian yang kreatif, produktif, dan inovatif, yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan terkhususnya kepada NKRI tercinta. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Seiring perkembangan anak dan perkembangan zaman, banyak generasi muda yang akhlak dan perilakunya menyalahi aturan agama Islam. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui apakah perbuatan yang mereka lakukan itu banyak manfaatnya ataupun sebaliknya banyak menimbulkan sebuah kemudaratan. Di era globalisasi saat ini, dunia dipenuhi dengan berbagai macam teknologi, mulai dari teknologi yang menguntungkan sampai dengan teknologi yang menjerumuskan ke dalam jurang kehinaan. Salah satu teknologi yang menjerumuskan generasi-generasi muda ke dalam jurang kehinaan, yakni adanya media sosial atau internet. Internet merupakan salah satu daripada faktor terbesar yang menjerumuskan generasi-generasi muda ke dalam jurang kehinaan ketika mereka tidak mampu memfilter sebuah teknologi. Banyak di antara mereka pemuda-pemuda yang sudah mengenal lawan jenisnya, mulai dari dengan berkenalan sampai dengan berpacaran. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Maka untuk mewujudkan generasi muda, mewujudkan peran pemuda dalam pembangunan di era teknologi, maka kita perlu menanamkan 3 pondok besar kepada generasi penerus bangsa. Yang pertama, mencapai kemuliaan ilmu. Seorang guru yang mengajar adalah sumber pengetahuan dari berbagai macam ilmu dalam rangka membentuk keyakinan untuk meningkatkan nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu bila amalin syajarin bila thaman. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah, yang tak mendatangkan manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam berpengetahuan. Ketika kita berilmu, sudah seharusnya kita bersikap ikhlas untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, "An-nas kulluhum mauta illa al-alim." Manusia seperti orang yang mati kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu seperti orang yang tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Manusia tanpa ilmu mati, berilmu tanpa amal tidur, beramal tanpa ikhlas hampa. Maka berbuat ikhlaslah dalam berpengetahuan. Yang ketiga, berakhlak dalam berilmu. Mana ala walidun min nahrin afdalu min adabin hasan. Tiada suatu pemberian yang lebih utama orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan yang baik. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mewujudkan peran pemuda dalam membangun bangsa di era teknologi,
maka kita perlu menanamkan 3 pokok dasar. Yang pertama mencapai kemuliaan ilmu, yang kedua ikhlas dalam berpengetahuan, dan yang ketiga berakhlak dalam berilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.